Terseretnya nama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyisakan luka sekaligus trauma yang mendalam bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Pertanyaan yang kemudian sangat menarik dan menilik yakni bagaimana bisa sosok yang dianugerahi penghargaan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kini menyandang status sebagai terdakwa koruptor. Nyatanya berbicara perihal korupsi itu memang sesuatu yang muncul bukan karena adanya niat, tetapi karena adanya peluang dan kesempatan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menggalakkan budaya anti korupsi agar kita semua terhindar dari jeratan korupsi. Untuk membahas lebih jauh perihal korupsi, malam ini di hadapan saya telah hadir dua narasumber yang sangat memiliki bisa dibilang citranya sangat bagus dalam hal pemberantasan korupsi. Di hadapan saya sudah hadir Bupati Wajo, Bapak Amran Mahmud, serta ada aktivis anti korupsi kita, Bapak Jusman AR. Selamat malam, Pung. Selamat malam, Pak. Apa kabar, Pung? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, begini, Pung, supaya kita lebih akrab, izinkan saya menyematkan sapaan Pung kepada Bupati Wajo, Bapak Amran Mahmud, dan menyematkan kata Bang Jus kepada aktivis anti korupsi kita malam ini. Tidak apa-apa ya, saya panggil Bang Jus, saya panggil Pung malam ini. Bapak aja. Oh, Bapak aja. Kenapa Pak tidak mau dipanggil Pung? Bukannya di Wajo itu sapaan tersebut sudah sangat familiar untuk kita sebagai bentuk penghargaan. Ya supaya hubungan komunikasi tidak ada kesenggangan. Oh baik, saya panggil Bapak saja kalau begitu. Baik, langsung saja Pak Bang. Jujur sebagai seorang masyarakat awam, saya mau curhat banyak ini. Kapan lagi kan bisa curhat dengan orang nomor 1 di Bumi Lemak Dukeleng dan juga aktivis anti korupsi Sulawesi. Gini loh Pak, saya sudah sangat merasa muak mendengar kata korupsi yang warawiri di masyarakat kita. Di benak saya kalau mendengar kata korupsi itu jelas, yang pertama itu melanggar hukum, yang kedua menyebabkan kerugian negara, yang ketiga itu dilakukan oleh orang yang seharusnya memperjuangkan hak rakyat, memegang amanah di negara. Yang keempat serakah, yang kelima tidak bersyukur, yang keenam biadab, keji, dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Bang Jus ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi? Kita mulai dengan Bapak Amran Mahmud, silakan. Baik, makasih atas kesempatan ini untuk kita bisa silaturahim sekaligus sharing terkait dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana korupsi itu dipandang sebagai kejahatan luar biasa ya, atau extraordinary crimes ya, yang itu memerlukan upaya yang luar biasa juga yang harus kita lakukan, dan semangat kebersamaan dan upaya kita semua untuk memberantasnya. Tentu disebut kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat merusak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama tentunya perekonomian. Nah, untuk memahami korupsi ya, ada beberapa pengertian yang mungkin kita bisa elaborasi, antara lain tindakan ya penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi ya. Kemudian korupsi juga bisa dikatakan sebagai suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi ya oleh mereka yang berkuasa, dan tentunya ini biasanya melibatkan terjadinya suap ya. Kemudian juga kita bisa katakan bahwa korupsi itu adalah suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang lainnya juga bahwa
korupsi itu adalah tindakan pejabat publik, ya, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar, ya, dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka, tentunya untuk hanya mendapatkan keuntungan sepihak. Ya, seperti itu. Tadi menarik yang dikatakan Bapak bahwa kita butuh upaya yang ekstra untuk memberantas korupsi. Saya ingin bertanya lebih jauh kepada Bapak selaku orang nomor 1 di Kabupaten Wajo. Sudah sejauh mana upaya Bapak selaku Bupati memberantas korupsi di Kabupaten Wajo, Pak? Ya, tentu kita lakukan tata kelola, ya. Jadi pertama kami berkomitmen, ya, mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih, ya. Kemudian dengan tindakan yang kami lakukan itu untuk menerapkan sistem merit system dalam tata kelola pemerintahan yang alhamdulillah 2019 di tahun pertama kami diberi kepercayaan, kami lakukan dengan sistem merit itu, ya, dan alhamdulillah kami mendapat apresiasi dari Kementerian Aparatur Negara, ya, Pendayagunaan Aparatur Negara, yang di saat itu di 2019 tim dari Jakarta turun untuk melakukan verifikasi seperti apa tata kelola merit system itu. Misalnya dalam pengangkatan jabatan, ya, penentuan jabatan, itu kami lakukan semua dengan sistem merit, ya, agar kita bisa menentukan atau menempatkan orang-orang sesuai dengan keahlian, ya, kompetensinya, bekerja secara profesional, dan alhamdulillah pada saat itu kami mendapat apresiasi dan langsung diberikan penghargaan itu yang diserahkan langsung oleh Ketua KPK di akhir 2019. Jadi bisa dikatakan bahwa Wajo ini sudah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya Pak, ya? Dengan adanya merit system itu tadi? Tidak, artinya kita berusaha dengan tentunya memulai berbagai upaya-upaya untuk meminimalkan, ya, seperti misalnya dalam hal pengelolaan keuangan di APBD kita, bagaimana semua mengarah kepada non tunai, ya, supaya semua interaksi keuangan bisa ditelusuri, itu semuanya dengan sistem aplikasi, ya, kemudian penentuan lelang barang dan jasa, itu dengan menggunakan LPSE, ya, tentunya semua itu untuk upaya-upaya kita untuk bisa menekan, ya, atau berusaha memutus mata rantai budaya-budaya yang sudah terjadi selama ini. Gitu. Masih ada lagi nih Pak, kan tadi udah dijelaskan upaya pemberantasan korupsinya. Kalau bisa dipresentasikan sekitar berapa persen upaya penanganan korupsi di Kabupaten Wajo? Kalau berbicara persentase, ya tentu kita selalu tidak bisa mengukur, ya, tidak bisa mengukur persentase terkait itu, tapi upaya kita untuk bagaimana tidak ada transaksi-transaksi yang dilakukan, ya, utamanya terjadi suap, pengangkatan jabatan, ya, itu yang kami memang awal kami menyampaikan secara keseluruhan kepada seluruh ASN kita, supaya semua bekerja profesional, tidak ada lagi beban-beban dalam penentuan jabatan, supaya tidak ada juga beban mereka untuk berpikir bagaimana mengembalikan beban-beban itu dan seterusnya, sehingga upaya-upaya itu kita coba menekan, ya. Saya beralih ke Bang Jus. Tadi dijelaskan secara formal pengertian korupsi dari Bapak Bupati Wajo, Pak Amran Mahmud. Nah, kalau untuk pandangan Bang Jus nih, gimana atau apa sih sebenarnya korupsi itu, Bang? Pertama, saya sebelum mulai saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas undangan ini
terkhusus kepada Bapak Bupati. Senang rasanya Pak Bupati bersedia hadir. Paling tidak bagi penggiat anti korupsi itu ada catatan tersendiri. Ketika pemimpin daerah bersedia hadir dalam forum diskusi yang membahas soal anti korupsi, tentu ada catatan tersendiri di situ. Ada nilai, Bang, ya? ada nilai plusnya. Ya, saya kira kalau kita bahas atau mengangkat tema berkait korupsi, sederhananya saya mau bilang bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Bupati, saya kira itu tidak ada yang keliru. Hanya saja saya ingin mencoba menambahkan atau menegaskan bahwa kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 2001, jelas di sana disebutkan secara gamblang jenis-jenis dan bentuk korupsi. Korupsi karena kebijakan. Kebijakan dimaksud adalah akibat kebijakannya itu sehingga kemudian menguntungkan diri orang lain, ya, atau kelompok. Nah, itulah yang dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Korupsi. Beda lagi ketika kita bicara soal turut serta. Nah, juga dikenal dalam pasal 3 kan, yang banyak-banyak dijerat terhadap aparat penegak hukum. Karena kontennya saya dipanel dengan Pak Bupati, mungkin lebih tepatnya saya ingin menyampaikan bahwa korupsi secara sederhana, dan saya meyakini sahabat-sahabat semua di Wajo, lebih khusus Pak Bupati, bahwa korupsi itu sebenarnya dalam arti yang hakikinya sesungguhnya adalah perbuatan yang busuk. Pesannya di sini adalah bahwa ketika seseorang menyalahgunakan jabatannya yang kemudian menguntungkan diri, keluarga dan orang lain atau kroninya, maka itu adalah perbuatan yang busuk. Oleh karena busuknya, maka wajib untuk terserah publik mau ngapain. Yang pasti bagaimana menyorakkan hukum, menegakkan hukum, tidak melabrak hukum. Karena ada juga koridornya, kan gitu. Betul, Bang. Nah, sejalan dengan itu lebih tajamnya saya kira karena Pak Bupati bersama kita, ya tentu saya akan mencoba mengangkat atau mengupas bagaimana sih sebenarnya terapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Jelas di sana di pasal 4 pasal 5 asas-asasnya. Bagaimana cara atau kriteria menilai pemimpin daerah bahwa benar atau telah menerapkan prinsip-prinsip itu ada banyak. Pertama, apakah sudah telah diterapkan, dijalankan asas akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi publik, kan begitu. Tidak resisten dengan suara sumbang atau kritik oleh masyarakat, oleh publik. Nah, kemudian yang lainnya juga dikenal adanya yang heboh sekarang ya, karena tadi saudara menyampaikan berkait kasus Nurdin Abdullah ya kan. Pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan berkait gratifikasi. Baru saja tadi Pak Bu dibacakan di persidangan tuntutannya terhadap Pak Ena dengan Pak Edi. Sekira jelas sekali ya bahwa apa sih itu gratifikasi, apa sih itu suap. Jelas tegas bahwa sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewenangannya, maka itulah suap atau gratifikasi. Kapan dikategorikan suap? Manakala melewati batas waktu 1 bulan yang bersangkutan atau oknum pejabat tidak melaporkan kepada aparat KPK, kan gitu ya. Nah, harapan kita mudah-mudahan di Wajo ini tidak ada seperti itu. Harapan kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian sisi lainnya adalah bagaimana pemimpin daerah itu senantiasa membuka ruang-ruang atau tidak pernah membatasi aksesitas publik. Karena tiba kesimpulan manakala itu terjadi, maka itu artinya bahwa ada kesan otoriter. Prinsip kita penggiat anti korupsi adalah apabila ada oknum pejabat, entah gubernur atau bupati atau wali kota, resisten atau alergi atau marah ketika dikritik, maka sederhana jawaban kita penggiat anti korupsi, kalau bersih ngapain risih? Kan gitu. Ya betul Bang. Nah, saya melihatnya Pak Bupati, harapan saya tidak seperti itulah, karena bersedia hadir hari ini kan gitu. Amin. Iya ya Pak Amin, Bupati ya. amin. Ya, itu. Ya, selanjutnya nih untuk Pak Amran dan Bang Jus. Tadi kita sudah berbincang perihal korupsinya. Nah, sekarang kita bahas tamengnya nih, Bang. Sekarang kan lagi marak digalakan itu budaya anti korupsi. Di mana harusnya kebiasaan yang mulai dari berbohong, menyontek, menerobos lampu merah itu harus dihapuskan.
karena itu akar dari terjadinya korupsi. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih, budaya anti korupsi itu apa sih, Pak? Baik ya, kita bersyukur pada kesempatan ini apalagi hadir Pak penggiat korupsi kita di Sulawesi Selatan, Bang Jusman ya. Alhamdulillah. Saya cuma sering dengar namanya, alhamdulillah ketemu sekarang. Kemudian apa yang disampaikan tadi terkait dengan budaya korupsi, ya saya kira sangat sederhana, biasa kita rasakan misalnya dari masyarakat sendiri ingin cepat dilayani sehingga melakukan berbagai upaya-upaya, ya misalnya mereka mau dilayani dengan cepat, mereka mau memotong SOP yang ada, ya sampai melakukan transaksi karena ya budaya-budaya yang lama seperti itu, ya yang terjadi. Cuma memang sangat berat ya, seperti saya dalam yang sudah mengalami ya dengan segala tantangan yang ada, tetapi ya saya kira banyak inspirasi-inspirasi yang seperti yang dilakukan oleh Baharudin Lopa ya, yang menjadi inspirasi kita orang Sulsel. Bagaimana beliau dengan kesederhanaannya, bagaimana dengan komitmennya, bagaimana dengan satunya kata dan perbuatan dan seterusnya. Ya saya kira itu menjadi pembelajaran buat kita orang Sulawesi Selatan. Menarik yang Bapak sampaikan tadi perihal sikap masyarakat yang katanya ingin menerobos SOP dan sebagainya. Itu sebenarnya masuk budaya korupsi. Tapi kalau saya kaitkan dengan pertanyaan saya tadi, budaya anti korupsi yang kita ciptakan di Wajo ini bisa dikatakan Bapak lebih memilih mengikuti prosedur yang ada daripada mempercepat itu karena itu berpotensi menimbulkan korupsi, begitu ya Pak ya? Sebenarnya tidak seperti itu. Kita kan sekarang ini berusaha juga untuk memberikan pelayanan yang cepat. Cuma itu tadi yang saya katakan bahwa kadang-kala sudah ada SOP yang kita ini, terus tiba-tiba ada orang yang ingin dengan segala upaya ya, karena mungkin dengan budaya-budaya sebelumnya ya, kebiasaan yang sebelumnya yang selalu mau diterapkan seperti itu ya, itulah dia lakukan KKN, siapa dekatnya Pak Bupati, siapa keluarganya yang saya bisa hubungi, ya siapa ya bahkan keluarga urusan ya? saya ini bisa cepat selesai ya, luar biasa, macam-macam lah dalam keseharian yang kita alami begitu. Tapi misal nih Pak, kalau udah ketahuan ada yang begitu lewat jalur keluarga Bapak, coba melobi atau mempercepat urusannya, respon Bapak bagaimana terkait hal itu Pak? Ya tentu selalu berusaha bagaimana mendudukkan yang proporsional, ya selama itu memang masih bisa ditolerir, tidak merusak sistem, kemudian tidak ini ya saya kira dalam kehidupan ini ya mungkin itu selama tadi tidak merusak sistem yang kita sudah ini. Tetapi kalau sudah menodai daripada apa yang seharusnya dan sepatutnya, saya kira ini tantangan besar ya, karena pasti juga kita akan hadapi kekecewaan dari keluarga kita sendiri, dari orang dekat kita sendiri. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari saya ya dalam menghadapi begitu ya tetapi ya konsekuensinya begitu ya. Jadi bisa dikatakan kita masih melihat situasi dan kondisinya Pak ya, selama itu tidak terlalu fatal melabrak aturan ya bolehlah sedikit ya, artinya selama tadi tidak merusak tatanan yang ada. Ya baik. Nah untuk Bang Jus nih Bang, kalau untuk budaya anti korupsi Bang, pandangan Abang artinya apa sih itu Bang, budaya anti korupsi itu? Budaya anti korupsi ialah bagaimana menanamkan nilai dalam perilaku. Kalau orang Bugis sejalan taruh ada taruh gau, kan itu ya, betul. Yang sering kita dengar. Hanya kadang-kala memang masih terlihat kesulitan untuk menerapkannya, mengimplementasikannya, entah karena faktor apa. Nah makanya dalam pemberantasan korupsi dua hal yang harus dikenal adalah ada upaya pencegahan, ada upaya penindakan. Upaya pencegahan selalu identik dengan bagaimana pemerintah daerah melibatkan partisipasi publik.
publik tidak hanya dilibatkan pada tahap finishing, startingnya no. Karena ini kan yang ngomong Pak Bupati, kapan publik, NGO atau media atau apapun mereka dilibatkan pada tahap finishing, maka kecenderungannya mereka hanya menjadi alat pelegal. Kan gitu ya, kan gitu. Nah ini sebenarnya yang keliru. Nah kemudian nyambung juga yang disampaikan tadi saudara host. Bagaimana penerapan pemerintahan bersih di Wajo? Memang sih dalam kacamata saya, ya perspektif saya adalah yang berwenang menilai atau ditagih soal itu adalah aparat penegak hukum, termasuk juga APIP. Dalam pemerintahan daerah berdasar turunannya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, di bawahnya kan ada rangkaian APIP, aparat penegak Pak Bupati ya. Di sana ada BPKP, inspektorat. Meskipun kadangkala kerja-kerjanya atau kinerja-kinerjanya itu masih sulit untuk kita percaya. Apakah itu keliru atau salah? Manakala masyarakat tidak percaya, bukan hal yang keliru. Karena ada dasarnya. Sama aja mungkin kalau Pak Bupati tanya saya, Bajus, Anda lebih percaya BPKP atau BPK? Dengan tegas, jelas saya akan jawab, saya akan lebih percaya BPK dibanding BPKP. Mengapa? Dengan tidak bermaksud mendiskreditkan, karena BPK berdiri atas undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, sementara BPKP hanya merupakan subordinat dari pemerintah. Jadi artinya ketika BPKP atau AP dipersilah untuk mengaudit kebijakan Pak Bupati Wajo, apa mungkin dia berani mengaudit seterang-terangnya? Kan tidak mungkin Pak Bupati ya. Nah oleh karenanya itu meskipun tidak pernah mengabaikan fungsi-fungsi atau tupoksi dari APP ini, ya kita harap Pak Bupati tetap membuka ruang, mungkin sebagai social control ya. Nah kemudian tambahan, memang di Wajo ini sering kita mendengar ada banyak kasus. Saya bicara izin Pak Bupati, saya bicara atas nama, izinkan saya membawakan atas nama lembaga sebagai pertanggungjawaban publik saya atau pertanggungjawaban hukum nantinya. Kalau misalnya ada statement saya yang sedikit mengusik oknum-oknum tertentu, saya atas nama Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi, Vokal NGO Sulawesi, yang dikenal adalah saksi pelapor kasus Nurdin Abdullah, saya orangnya. Kemudian kedua, saya juga koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulselbar, yang di dalamnya beberapa dedengkot penegak anti korupsi termasuk Abraham Samad. Kemudian saya juga Direktur Facebook Sulawesi yang banyak mengangkat kasus dari dulu. Hanya sekarang jarang lagi bicara soal itu karena ada kemitraan dengan salah satu lembaga anti rasuah, kan gitu. Nah apa yang saya mau sampaikan atau menjadi pesan di Wajo ini untuk menakar keseriusan atau komitmen Pak Bupati adalah bagaimana dalam masa pemimpinnya tidak ada aparatnya, jajarannya atau bawahannya melakukan praktik-praktik korupsi. Bahwa kalau kemudian ada, bagaimana Pak Bupati tidak pernah merintangi atau menghalang-halangi proses hukum itu. Seperti apa jenis dan bentuknya pemerintah daerah menghalang-halangi atau merintangi Pak Bupati Tabe. Misalnya gini, hari ini, hai Pak Andi, besok berdasar panggilan secara patut 2 hari sebelumnya kan dilayangkan panggilan. Datanglah ini kuasa pengguna anggaran OPD. Apalagi kan sekarang pertanggungjawaban atau pengelolaan keuangan itu berbasis kinerja. Kalau kita mau merujuk pada itu sulit ditangkap lagi bupati itu. Kalau bukan karena OTT, susah. Karena berbasis kinerja, kan begitu. Nah, si Pak Andi ini akan diperiksa. Lalu menghadap ke pimpinan katakanlah Pak Bupati. Pak Bupati menyampaikan, wah tunggu dulu, coba dong cross check baik-baik, jangan sampai ada yang memang masalah dan menyerempet ke saya. Iya, itu salah satu contoh-contoh indikasi tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tapi saya meyakini Pak Bupati tidak seperti itu. Amin ya, kita aminkan ya. Amin ya Allah. Kemudian kedua, bagaimana ketika terduga ada praktik korupsi di instansinya atau di bawahnya atau di jajarannya, apakah pungli atau yang lain istilahnya, Pak Bupati tidak hanya sifatnya menegur, tapi memang harus ada punishment, harus pemberikan sanksi. Iya. Sepakat saya Bang. Misalnya kita pilih saja di Wajo ini, kira-kira desa yang paling terjauh, terpencil, susah dijangkau kendaraan, lempar ke sana Pak Bupati. Saya dorong itu Pak. Kasih efek cerah, jauhkan sedikit untuk sementara dengan keluarganya, biar dia tahu rasa. Memang orang begitu mau dia singkat. Nah,
Kalau kemudian kedua sudah dikasih punishment, pembelajaran atau efek jerah seperti itu, silakan welcome buat Pak Bupati, hai Pak Jaksa. Ini bukan bentuk intervensi. Ada kewenangan Bupati untuk berkoordinasi menyampaikan ke APH, apakah kejaksaan maupun kepolisian untuk menyampaikan. Mohon ditindaklanjuti ini. Tidak ada yang salah. Meskipun berbeda, pemerintah daerah berdiri atas undang-undangnya, lembaga vertikal kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kan begitu. Tapi bukan hal yang salah, Jadi, nah disitulah makanya dikenal namanya Panglima negara. Kalau di provinsi Panglima gubernurnya, kalau di daerah adalah Panglima adalah Pak Bupatinya. Jadi berkaitan dengan budaya anti korupsi, bagaimana soal anti korupsi itu adalah ada penegasan, penekanan oleh pemerintah daerah, misalnya membuat satu edaran atau himbauan bagaimana dalam mata kuliah pelajaran ataukah di sekolah-sekolah mulai, kan harusnya idealnya dimulai dari diri anak dan inilah Lingkup keluarga lah Bang. Keluarga, ataukah bahkan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dengan kewenangannya bisa mengajukan apa mungkin atau mungkin ada dalam kurikulum itu mata kuliah bisa ditambah berkaitan pendidikan religi lah misalnya. Ya betul. Yang lebih perkuatan iman. Menanamkan itu kan gitu. Misalkan contoh-contoh, bagaimana misalkan tidak membiasakan orang tua untuk setiap harinya kerjanya mengantar jemput anaknya. Itu kan tidak mengajarkan sebenarnya disiplin, tanggung jawab. Ya betul, Bang. Bagaimana membatasi hal itu? Nah itulah salah satu. Jadi untuk menilai Pak Bupati sejauh mana komitmennya mewujudkan good governance atau clean governance adalah bagaimana bagaimana Pak Bupati melahirkan suatu kebijakan, apakah dalam bentuk perda atau dan lain-lainnya yang bersifat turunan dari perangkat undang-undang itu. Saya kira itu. Terima kasih. Tadi berkenaan dengan apa yang dipaparkan oleh Bang Jus perihal budaya anti korupsi dan juga kisah-kisah yang mungkin dipaparkan. Saya ingin bertanya ke Bapak Amran Mahmud, selama menjabat sebagai pimpinan daerah, pernah tidak sih mengalami kisah-kisah yang berkesan seputar korupsi? Anggaplah misal mencopot bawahannya karena terindikasi melakukan korupsi, atau bahkan menyiarkan kepada masyarakat untuk berkomitmen secara tegas melawan korupsi dengan mencopot bawahan yang terbukti melakukan korupsi. Baik, jadi yang saya lakukan sejak awal ini, saya buat di awal itu peta integritas. Kemudian di setiap bulan itu ada seperti yang disampaikan beliau tadi, ini kan sebenarnya mengukur ini kan dari kinerja yang ada. Jadi saya setiap bulan itu ada penandatanganan kinerja, apa yang sudah dicapai, indikator apa yang sudah terselesaikan, sehingga itu selalu ada progres yang kita bisa nilai. Sehingga itu tadi yang sebatas yang saya lakukan. Kalau sudah cukup ramai, saya anggap di sorotan-sorotan di publik, ya, nah itu saya langsung minta supaya seluruh OPD terkait, ya, kemudian dikoordinir oleh OPD leading sektornya, itu untuk mengundang pers, ya, supaya ada dialog interaktif atau penjelasan terbuka untuk itu. Ya. Tapi saya penasaran ini Pak, kalau boleh tahu semenjak Bapak menjabat sudah berapa orang yang dibuang ke tempat terpencil? Artinya masih kalau dari jumlah belum seberapa, tetapi saya kira itu akan menjadi pembelajaran buat mereka dan juga yang lain-lain itu akan menjadi perhatian. Tidak sampai puluhan, Pung? Ya untuk sekarang belum. Oh, belum. Ya. Alhamdulillah. Saya beralih ke Bang Jus. Selama menjadi aktivis anti korupsi, pernah tidak mengalami hal-hal berkesan seperti mungkin ada yang meneror kalau lagi mengawal kasus korupsi, misalkan yang berhubungan dengan keselamatan nyawa Bang Jus? Pernah nggak sih Bang? Oh iya, saya kira itu pasti. Yang paling berkesan Bang? Saya mau bilang begini. Ketika kita mengangkat kasus, yang pasti berangkat dari nawaitu, ya, yakin saja bahwa sudah pasti muncul. Sudah pasti muncul, ada 3 hal yang biasa muncul. Pertama, bujuk rayu, tabe pandi. Iming-iming macam-macam lah. Kemudian jebakan-jebakan,
Bahkan saya pernah mengalami tiba-tiba di hadapan sekretariat kantor, tiba-tiba ada sebuah kardus, masih ingat saya itu, kardus pembungkus rokok Gudang Garam Surya. Saya ingat itu hari tahun itu ya, kalau tahun-tahun itu, kalau dengan isi itu hampir 6 M ya, saya tidak tahu seperti apa. Itu betul-betul jebakan-jebakan godaan. Nah kemudian kedua, pernah juga saya rasakan bagaimana saya waktu kita angkat beberapa kasus, karena isi saya kalau ditanya siapa sih yang bongkar yang angkat kemarin kasus Bansus Serbar Pasangkayu Mamuju, juga adalah saya Pak Pandi. Itu kasus perbankan di Nusa Timur saat itu. Mungkin karena kasus itu sehingga kemudian saya mendapat penghargaan, bukan kesombongan ya, tapi bagaimana menjadi motivasi saja. Sehingga kemudian saya diundang saat itu ke istana ya untuk mendapat penghargaan bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Oleh karenanya itu di kejaksaan itu saya tidak tekan entah berulang lagi kalau geleng. Yang pasti apa yang saya sampaikan ini, penghargaan ini bukan adalah kesombongan atau kebanggaan, tapi bagaimana untuk memotivasi dan menjadi kontrol bahwa ketika kita pernah mendapat penghargaan dari negara, karena penghargaan dari kejaksaan, Mabes Polri, KPK, Kas Negara, luar negeri apa, itu sudah banyak penghargaan dari negara itu. Oleh karena itu, penghargaan ini harus dijaga. Dijaganya dalam arti bukan disombongkan atau dipakai gertak-gertak atau memuluskan pencapaian proyek-proyek, karena saya ini banyak jenisnya. Saya meyakini juga di Wajo ini banyak seperti itu. Kalau ditanya itu NGO atau apa ya, bilang oh itu NGO. Setelah ditelusur ternyata hanya merupakan balik nama dari CV. Banyak kan seperti itu ya. Mungkin saat dia berdiri atas nama CV kesulitan dapat proyek, lalu dia balik jadi NGO, jadi kertanya gertak-gertak dari kiri kanan. Mungkin ada seperti itu juga Pak. Saya yakin Pak Bupati sering mengalami itu. Nah, ini kita saling mengingatkan, ini menyampaikan demikian Bang, karena Bapak tersenyum. Menyampaikan kebaikan adalah ibadah. Betul. Nah kemudian kedua, terakhir waktu saya kebetulan saat itu 2002, pas saya kembali ke masa 2002, saya langsung mendaftar pasca sarjana. 2003 saya ikut kongres, saya terpilih ketua forum mahasiswa pasca sarjana Unhas. Dan semasa saya menjabat ketua forum mahasiswa, terjadi lagi dugaan korupsi Pak Bupati. Kebetulan juga saya salah satu termasuk penerima beasiswa Dikti. Beasiswa Dikti itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang memang juga profesinya tenaga pengajar. Nah, saya masih ingat itu beasiswa Dikti saat itu. Kalau kita sukses dapat itu, kita bisa pakai nyicil motor. Bisa nyicil motor. Karena terbagi di dalamnya biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian. Biaya penelitian ini nanti kita terima setelah kita proposal. Nah, inilah yang disalahgunakan. Dan pejabatnya itu saat itu ada 3 orang, yang satu perempuan paling memperhatikan karena sukses dia melahirkan anaknya di rumah tahanan. Karena perbuatannya, perempuan itu, perempuan. Nah, apa konsekuensi saya dapat saat itu? Motor saya enggak tahu, tiba-tiba enggak sampai 15 menit saya parkir di rumahnya pembimbing saya. Saat itu kan sudah saya mau maju penyelesaian studinya. Tiba-tiba motor saya hilang. Berselang waktu muncul telepon. Bagaimana Pak Jus, masih mau? Ya, gitu. Jadi banyak lah, termasuk salah satu orang di Badang saya pernah, bukan saya tidak mengatakan diculik, tapi karena sempat kembali malamnya, sempat dijemput dan malam baru ada. Itu. Jadi luar biasa. Betul-betul harus kuat mental dan iman ya Bang ya. Tapi saya mau bilang gini, kalau penggiat anti korupsi yang betul-betul punya maaf saya tidak mau mengatakan punya nama atau kredibilitas, kasar kalau saya katakan kalau uang ratusan juta itu sebentar sekali kalau kita mau. Tapi inilah ujian. Saya mau tanamkan gini ya, sesuatu yang kita berangkat karena nawa itu 1000 pun atau bahkan sejuta pun manusia akan menghabisi kita, menghilangkan nyawanya kita. Saya yakin saja tidak bakal terjadi tanpa seisi yang maha kuasa. Itu yang saya gunakan. Pesannya kakek saya, jangan pernah berangkat sebelum tiba. Artinya tegakkan kejujuran di situ. Bahwa kalau kemudian Anda sudah tegakkan itu lalu Anda menjadi korban, minimal Anda menjadi catatan amal jariah dan lain-lainnya. Saya kira begitu, enggak usah. Kenapa kita mesti takut? Perampok aja atau terpidana korupsi tidak pernah kehilangan semangat. Saya hanya dapatnya 7 tahun, sebentar saya keluar. Saya bisa maju lagi, saya bisa apa-apa.
Bayangkan, bandingkan dengan kita ini, bandingkan dengan Pak Bupati. Kita belum pernah bermasalah, belum pernah terjadi masalah-masalah. Masa kita mau kalah semangat dengan orang-orang yang sudah masuk dalam bui Hotel Prodio itu. Jadi jalan saja, dan harus yakin serapi-rapinya Anda, kalian atau siapapun pejabat itu menyimpang bangkai, suatu saat akan terungkap. Karena yang harum saja terungkap, terkecium baunya, apalagi yang busuk. Saya kira itu. Iya ya, Pak Buti ya? Ya. Sangat-sangat keren sekali Bang. Saya beralih nih ke Bapak. Pak, kalau menurut Bapak sejauh ini kendala pemberantasan korupsi di Kabupaten Wajo itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah ada sedikit saya sampaikan bahwa salah satu kendala tadi menyangkut dari budaya yang ada ya, budaya, kemudian keinginan tadi masyarakat untuk mereka berusaha untuk menerobos ya apa yang ada ya, kemudian ya itu tadi pasti kita akan selalu menghadapi kekecewaan ini yang sudah disampaikan beliau tadi bahwa ya sebenarnya mereka jadikan senjata ya, senjata begitu mereka tidak terpenuhi keinginannya, maka mereka lah yang akan pastinya akan luar biasa dengan segala cara untuk menekan ini. Tetapi ya selalu saya sampaikan kepada teman-teman OPD bahwa fokus saja bekerja, fokus saja apa yang ini, kalau ada hal yang harus kita buat kebijakan, ada diskresi yang kita harus duduk bersama, karena bagaimanapun kita harus tanggung bersama. Ya, karena kadang-kala juga dalam pengambilan keputusan itu butuh juga diskresi. Ya, apalagi pada saat kita menghadapi pandemi Covid ini dengan aturan yang berubah-ubah, aturan ini tiba-tiba kita sudah bertindak cepat, sudah mau melakukan langkah-langkah ini, di situ dibutuhkan juga sebuah keputusan yang harus kita ini, sehingga harus kita duduk bersama untuk menimbang dan dalam mengambil keputusan itu. Ya. Bang, nah itu udah dipaparkan kendala masyarakat di Kabupaten Wajo ya, perihal korupsi. Itu kurang lebih karena faktor mereka ingin semuanya serba instan ya, Pung ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, solusi dari Abang perihal itu gimana, Bang? Ya, saya kira pertama adalah kita harus pahami bahwa perkara korupsi, modus operandi atau penyebabnya di Sulsel ini. Kalau ditanya apa sih yang membuatnya orang korupsi, sering kita mendengar kata makan atau serakah, atau karena adanya peluang kesempatan peluang melekat di adanya jabatan. Nah, pertama solusinya adalah dengan tidak bermaksud mendiskreditkan sumber daya manusia aparaturnya Pak Bupati. Saya mau bilangnya begini, perilaku korupsi atau perbuatan korupsi itu kadang-kala timbul atau terjadi karena memang kekurang pahamnya, ketidaktahuannya dalam pengelolaan keuangan. Banyak seperti itu. Sambil contoh kemarin Pak Bupati, bagaimana waktu saya angkat dulu kasus PDAM Makassar yang melibatkan mantan wali kota Makassar, Ilham Arif Sirajudin. Saya juga yang angkat itu kasus Pak Bupati. Ya. Bahkan termasuk bupati sebelumnya yang kebetulan juga putra dari sini, kasus Damkar, mesti ingat ya. Gitu. Nah, itu karena ke situ. Ini kan kadang-kala merusak bangsa ini karena budaya ini seringkali kita tafsirkan keliru. Misalnya gini, apa sih yang dimaksud itu berbudaya? Pertama adalah bagaimana menghormati orang tua, bagaimana saling memuji atau menyayangi sahabat kita. Ini yang sering keliru. Pertama menurut saya gini, masih kita temukan jelas-jelas oknum tersebut sudah terpidana, sudah berpenghuni Hotel Prodio, masih mengagung-agungkan, mencium-cium tangan. Ini harus ada pemberlakuan sanksi sosial dengan tidak bermaksud memutus hablul minan nasnya. Enggak, karena ini juga pembinaan. Makanya orang di penjara bukan untuk dijerat saja, tetapi bagaimana ada pembinaan agar bisa berubah ketika dia bermasyarakat kembali. Kan gitu. Kemudian kedua, saya mau tegaskan gini, yang dimaksud bersahabat ataukah bersaudara, misalkan antara saya dengan Pak Bupati. Kalau saya adalah sahabatnya Pak Bupati atau adiknya Pak Bupati, beliau adalah kakanda kita, maka ketika saya menemukan ada dugaan potensi korupsi, maka saya harus hadir, ingatkan, tabe Pak Bupati, tabe deng, salah ya, terpertanggungjawabkan ki.
Itu yang benar, itulah yang dimaksud hakikat bersaudara. Bukan malah saya hadir ke Pak Bupati. Enggak apa-apa itu Pak Bupati. Nanti saya lobby itu jasanya. Nanti saya lobby itu polisinya. Selama itu jasa sama polisi masih menghadap ke atas, kantornya masih doyan gitu duit-duit itu. Kan gitu. Nah, ini kekeliruan. Justru saya, tapi kalau misalkan saya bersaudara dengan Pak Bupati 5 orang. Saudara yang lain mendukung Pak Bupati, saya harus tetap konsisten. Salah. Kalau orang Bugis bilang, ketika kita bersekongkol dengan dalam hal yang salah, perbuatan jahat, maka kalau orang dulu, orang Bugis, dia hanya mengatakan majamet itu capuk. Nah, begitu Pak. Betul. Jadi saya harus hadir bahwa apakah Pak Bupati terima saya sehatkan begitu, dia tidak terima, itulah konsekuensi, dan saya harus tetap konsisten dengan tidak bermaksud, tidak pernah berniat menerima juga serpian-serpian dugaan memperkaya diri itu. Jadi itulah hakikatnya. Ini yang seringkali salah. Ya. Ketika kita pun melapor, contoh kemarin kasus ini yang hangat sekarang. Dan apa kita tahu? Ketika kami angkat kasus itu, bayangkan luar biasa itu hantamannya. Publik, rakyat Indonesia tahu bahwa si Ena ini adalah orang yang bersih. Iya. Kan gitu, pernah mendapatkan penghargaan, betul. Bahkan dari Bung Hatu dan KPK. Tapi kapan dia dapat penghargaan? Bukan saat dia menjabat gubernur, tapi saat dia bupati. Kan gitu. Jangan-jangan itu Pak Jus itu laporin di kasus karena pernah marah atau pernah apa. Nah, itu adalah hak publik untuk berpendapat, tetapi kita bisa pertanggungjawabkan integritasnya di situ. Sampai saya diancam apa, mau disantet, dimaki-maki, macam-macam lah. Muncullah kawan-kawan saya semua, pekerja-pekerja koordinasi di bawah. Gimana di Banjus? Apa kita tindak lanjuti ini? Pidana kah? Jangan. Pesan leluhur kita adalah ketika orang marah, biarkan mereka menjadi api, kita menjadi air atau pendingin. Betul sekali Bang. Jadi jangan kita ikut marah, karena memang tempatnya dia marah. Apa bedanya kita ketika misalkan salah Pak Bupati, tapi Pak Bupati dengan sangat profesional kami harus angkat kasus ini, meskipun di dua kita terlibat. Saya harus lapor. Nah, ketika saya lapor Pak Bupati, Pak Andi, tentu akan muncul oknum-oknum yang membela beliau, tanpa pun disuruh, diminta oleh Pak Bupati. Itulah loyalitas. Tapi umumnya loyalitas seperti ini adalah ada maksud tertentu. Mungkin merasa ingin berdekatan dengan Pak Bupati. Mungkin tidak ada pekerjaan lainnya. Mungkin biaya hidupnya kurang ya. Nah, ini yang tidak boleh kita respon. Jadi ujian kematangan seorang penggiat aktivis itu adalah bagaimana ketika berhadapan dengan ujian-ujian seperti itu, biarkan aja. Bayangkan ya, jangankan dilapor orang sampai tertangkap. Kalau orang Bugis dipabulaki saja mata marah orang, atau dijanjangi saja kalau apalagi dilapor. Apalagi kalau dilapor. Jadi memang tempatnya dia marah. Yang salah kalau dia marah, kita juga marah selaku saksi pelapor. Diam saja kan gitu ya. Tapi saya sepakat tadi Bang, seandainya saya adik atau kakaknya Pak Bupati pun saya akan tetap menyalahkan jika memang itu salah. Saya harus begitu. Jadi gini, persoalan apakah Pak Bupati mau tersinggung atau mau terima ketika itu berangkat dari nawaitu dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang menjadi saran dan kritik itu, jalan saja. Tapi insya Allah Bupati kami lebih paham akan hal itu Bang, insya Allah. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk perbincangan seputar korupsi ini. Kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penandatanganan ikrar anti korupsi. Ikrar anti korupsi. Ikrar anti korupsi. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini berjanji dan berikrar. Dengan ini berjanji dan berikrar. Satu. Akan senantiasa patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Akan senantiasa patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Dan siap menerima sanksi secara tegas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dua. Akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tidak akan menerima pemberian. Baik berupa uang atau barang. Langsung ataupun tidak langsung. Dari pihak manapun yang tidak sesuai
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, 3. tidak akan melakukan praktek korupsi, Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme kolusi dan nepotisme dalam bentuk apapun dalam bentuk apapun dan senantiasa mendukung segala bentuk segala bentuk upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keempat, 4. akan senantiasa menjunjung tinggi Akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk membebaskan bangsa Indonesia untuk membebaskan bangsa Indonesia dari korupsi dari korupsi agar terwujud masyarakat adil dan makmur. agar terwujud masyarakat adil dan makmur. Terima kasih, Pung. Silakan ditandatangani. Iya. Tabe, Bang. Tabe. Iya, Bang. Baiklah, dengan penandatanganan ikrar anti korupsi ini maka berakhir pula perbincangan kita di episode Warawiri Korupsi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Bupati Wajo, Bang Jusman AR atas kesediaannya untuk hadir di tempat yang sederhana ini. Terima kasih pula untuk para masyarakat yang telah menyaksikan tayangan ini. Saya harap tayangan ini memberikan manfaat baik dari pencegahan korupsi maupun pemberantasan korupsi, sehingga masyarakat kita, utamanya masyarakat Wajo, terbebas dari jeratan korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak Persepsi episode yang dinanti. Pantau terus proyek kami. Satukan Diksi Merawat Negeri. Salam anti korupsi.